hamba yang terbatas, hamba yang bodoh, hamba yang bukan siapa-siapa Tuhan. Kau perlengkapi dan kuasa urapan Tuhan atas setiap kami. Bahkan hamba Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hambanya messenger, menyampaikan pesanmu, yang Kau yang berbicara langsung bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya firman Tuhan, benih yang hidup itu tidak terbuang sia-sia, tapi semua tertanam dalam hidup kami, hati kami Tuhan. Dan firman-Mu bertumbuh. Dan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati sepakat yang bukan daripada Tuhan yang kita menyanyi ke dalam nama Yesus. Roh asing, api-api asing, roh kuat kami patahkan hancur ke dalam nama Yesus. Hanya roh Tuhan menguasai ruangan ini atas bawah kini, kau belakang areal teritorial tempat ini Tuhan. Radius 100 meter Tuhan yang kuasai, bahkan terutama ruangan hati kami Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus berkati umat-Mu Tuhan. Berikan setiap kami roh pengertian, wahyu dan hikmat-Mu. Sehingga Tuhan apa yang kami baca Tuhan, kami mengerti. Kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap sampai kebenaran firman Tuhan. Mari semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Cek, cek. Semua diberkati, amin. Shalom. Shalom semua. Semua diberkati. Doa kami, doa saya, semua setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya waktu-waktu yang kita lalui, kalau sampai saat ini kita berada di minggu yang ketiga ya. Yes. Masih ke minggu yang ketiga. Semua kita semua dalam keadaan sehat, amin. Banyak uang, amin. Banyak berkah, amin. Amin. Penuh berkah, amin. Amin. Dan mulai redup. Semua kita berdoa, kita semua berkat, terima berkat Tuhan. Amin. Karena kita tahu berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Kita sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya tahu setiap kita pasti yang tahu akan rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Seperti tema judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu cinta kediaman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya siapkan firman Tuhan ini. Beberapa minggu ini saya siapkan firman yang sebenarnya berbeda. Tapi tadi malam Tuhan mengingatkan akan sesuatu yang berbeda juga tentang cinta kediaman Tuhan. Berapa hari lalu ya kita merayakan Valentine ya. Valentine kalau kata orang dunia hari cinta-cintaan. Tapi bagi anak Tuhan, cinta itu setiap waktu, karena cinta sudah diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Yaitu keselamatan. Kita berdoa hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya kita hidup dalam kasih cinta Tuhan. Karena kita tahu saudara, tanpa cinta juga kita nggak akan bisa hidup. Tanpa cinta kasih Tuhan kita nggak akan bisa berjalan. Tanpa cinta yang dari Tuhan kita tidak bisa melalui hari-hari ini. Amin. Tapi kalau sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena cinta dan kasih Tuhan. Berdoa, setiap kita boleh mengalami yang namanya cinta dan Tuhan. Di sini saya percaya punya hati untuk cintakan Tuhan. Amin. Karena saudara harus berjuang untuk datang di tempat itu adalah tanda ungkapan isi hati, tanda saudara mencintai Tuhan. Tanda kita mencintai Tuhan, kita ada kerinduan untuk datang sama Tuhan. Amin. Karena tanpa cinta nonsen. Tanpa cinta ya ada juga mungkin cuma sekedar terpaksa. Tapi kalau ada kerinduan itu yang namanya cinta. Apakah cinta itu saudara? Kita nggak belajar tentang cinta-cintaan, tapi kita berdoa, kita akan pelajari pada pagi hari ini akan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya di dalam Mazmur 26 ayat 8. Cek. Mazmur 26 ayat 8. Amin. Ya sudah dapat katakan amin. Amin. Mazmur 26 ayat 8.
Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Hari ini saudara, hari-hari ini, saat-saat ini hari-hari yang sangat penting buat setiap kita anak-anak Tuhan berada di dalam rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan kita boleh merasakan namanya hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan tadi saudara? Saya percaya saat kita membuka hati untuk datang memuji menyembah Tuhan, kita akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Hari-hari ini setiap kita penting sekali agar setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan, saudara. Karena gak semua orang bisa menikmati hadirat Tuhan hari-hari ini. Ya Pak ya saudara. Ekonomi yang gak menentu, keadaan yang mungkin lagi gak jelas, mungkin juga akan masalah yang sedang kita alami hari-hari ini. Itu mengingatkan setiap kita anak-anak Tuhan untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan dalam hadirat Tuhan. Kita belajar dari sosok yang namanya Raja Daud, saudara. Raja Daud, dia adalah mazmurnya. Ini saya nggak janjian dengan Bulisya tadi, saudara. Kita baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara, baca deh. Dari judulnya saja kita bisa lihat. Doa dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini merasa benar. Amin. Banyak orang-orang yang merasa seperti ini. Wah Pak, saya rajin ibadah Pak, saya rajin baca firman, saya rajin memuji menyembah Tuhan, saya rajin berdoa. Tapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Raja Daud kita tahu dia adalah sosok yang diperkenankan Tuhan. Amin. Tuhan berkenan kepada Daud. Tapi di sini doanya Daud, saudara bisa lihat judulnya apa? Doa mohon dibenarkan Tuhan. Saudara, hari-hari setiap kita anak-anak Tuhan perlu datang sama Tuhan untuk kita selalu dibenarkan. Amin. Kerinduan Daud, dia cinta akan kediaman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kembali di situ dikatakan di dalam ayat 28, Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Raja Daud adalah raja yang seorang pribadi yang suka akan memuji menyembah Tuhan. Dia pribadi yang rindu untuk selalu datang sama Tuhan. Hari-hari ini pertanyaannya, apakah kita tetap datang sama Tuhan saat kita dalam mengalami masalah, persoalan pergumulan hidup? Ini mengingatkan setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita dalam keadaan nyaman, mungkin kita bisa enjoy datang beribadah. Tapi kalau dalam pergumulan, pertanyaannya apakah kau tetap semangat datang di dalam rumah Tuhan? Keadaan yang tidak menentu, situasi yang tidak jelas, apakah kita mau tetap semangat, rindu untuk datang sama Tuhan? Yang pertama saudara, ciri orang yang cinta ke kediaman Tuhan, yang pasti dia punya cinta. Amin. Setuju saudara? Daud punya cinta. Apa itu cinta? Saya belum ngomong udah dijawab sudah. It's simple saudara. Love is sacrifice. Amin. Saudara, cinta itu benar berkorban. Jadi pertanyaannya, kalau kita cinta Tuhan, kita mau tetap berkorban kan? Contoh saudara, kita datang beribadah ini, kita keluar ongkos kan? Pasti keluar ongkos dong. Kita datang beribadah bangun pagi, kita nyita waktu enggak? Pasti kita buang waktu. Kita harus matikan kedagingan kita. Bangun pagi-pagi datang di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu tanda pengorbanan. Kita mau korbankan kedagingan kita. Kita mau korbankan hidup kita. Saudara ingat imam-imam pada zaman dulu, saat dia mau datang di hadapan Tuhan, dia harus persiapkan dirinya saudara. Bahkan berbulan-bulan dia harus kudus, suci, berkenan, jangan sampai bercela. Kalau sampai hidup dalam dosa, bahkan nggak benar hidupnya,
mati pada saat itu juga. Gambaran cinta adalah pengorbanan. Amin. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh. Saudara, karena cinta setiap saudara dan saya kita terima keselamatan. Amin. Karena cinta ada pengorbanan. Saudara, Raja Daud, raja yang sangat diberkati, percaya amin? Kita sepakat Raja Daud adalah raja yang sangat diberkati. Dia punya segalanya. Dan pada zaman itu raja bisa berbuat semena-mena. Tanda kutip ya saudara. Seorang raja dia bisa berbuat semaunya apa yang jadi keinginannya dia. Tapi ini yang hebat dari Raja Daud, saudara. Dia cinta akan rumah Tuhan. Saudara, hari-hari ini setiap kita harus bangkitkan cinta kita. Amin. Ciri orang yang mencintai kediaman Tuhan ya pasti dia punya cinta. Kalau nggak punya cinta, Raja Daud nggak mungkin dia bisa bangun namanya kemah pertemuan, kemah baik Tuhan, kemahnya Tuhan. Lebih progres lagi menjadi bait Allah, jadi rumahnya Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 15 ayat yang pertama. Satu Tawarik 15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Saudara, Raja Daud karena dia rindu akan kediaman Tuhan, dia bangun yang namanya rumah Tuhan. Amin, saudara. Untuk saat ini menjadi perenungan kita, saudara. Gereja kediaman Tuhan itu berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Gereja bicara tentang hidup kita. Kediaman Tuhan itu bicara tentang saudara dan saya, pribadinya Tuhan. Amin. Hari-hari ini saudara kita perlu yang namanya cinta. Kita harus bangkitkan passion kita. Cinta itu bisa bertumbuh kalau kita mengingat akan cinta mula-mula kita sama Tuhan. Amin. Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula. Atau ada yang belum tahu apa sih cinta mula-mula? Saya percaya semua kita sudah percaya Tuhan, amin. Kita sudah dibaptis, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah terima Tuhan. Saat kita mengalami Tuhan, saat kita datang sama Tuhan, saat kita berjumpa dengan Tuhan, itu awal cinta mula-mula sama Tuhan. Tuhan ingatkan buat setiap kita saudara pada pagi hari ini, kembali ingatkan akan cinta kita yang semula sama Tuhan. Kalau kita pertama-tama kali datang sama Tuhan, ketemu Tuhan, berjumpa Tuhan, semua kita punya pribadi punya pengalaman pribadi masing-masing. Itu pentingnya setiap kita anak-anak Tuhan harus namanya mengalami Tuhan. Katakan mengalami Tuhan. Apakah mengalami Tuhan itu saudara? Apa mengalami Tuhan? Saya sering sampaikan ini. Mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan adalah perjumpaan kita, pengalaman kita, pengalaman spiritual kita, pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Itulah namanya mengalami itu. Tuhan di komsel saya katakan, saudara dan saya kita harus mengalami Tuhan. Pak Gembala kan sampaikan ingatnya kemarin waktu yang 2 minggu lalu ya. Setiap kita harus mengalami Tuhan. Apa arti mengalami Tuhan, saudara? Artinya dalam saat tidak baik, saat keadaan baik, saat enak, dalam keadaan tidak enak, kita boleh tetap mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita tetap mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang namanya mengalami Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami Tuhan? Atau mungkin, Pak, biasa-biasa aja saya hidup saya, Pak. Kayaknya saat senang ya biasa aja, saat lagi duka ya biasa aja. Wah, ini orang gak jelas nih. Amin, saudara. Kalau orang yang mengalami Tuhan, dia pasti tahu saat duka, saat suka, saat duka cita, saat suka cita, kita bisa membedakannya. Amin.
Saat kita bergumul, saat kita dalam kelimpahan berkat Tuhan, kita tahu hati kita, saudara. Anak-anak Tuhan harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan artinya pengalaman kita yang spesial dengan Tuhan, baik saat tidak enak ataupun hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan di situ kita bisa mengalami namanya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu yang namanya mengalami Tuhan. Anak-anak Tuhan harus mengalami Tuhan. Setiap kita harus ingat, bahkan setiap kita harus sadar, saudara, bahwa setiap kita sudah menerima yang namanya kerajaan Allah. Amin. Saudara dan saya sudah menerima yang namanya keselamatan tadi. Kasih karunia Tuhan itu yang Tuhan beri buat setiap kita. Itulah kerajaan sorga yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Amin. Di dalam Ibrani 12 ayat 28, Ibrani 12 ayat 28 dikatakan situ, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Selanjutnya dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, cinta adalah pengorbanan. Amin. Karena cinta Tuhan atas setiap kita, Dia memberikan kita kerajaan yang buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita bersyukur kalau kerajaan Tuhan sudah diberikan buat saudara dan saya. Saat kita menerima Yesus, saat kita menerima cintanya, amin, kita sudah terima kerajaan surga. Jadi pertanyaannya, saudara, sudahkah kita tahu akan kerajaan Allah? Apakah kerajaan Allah itu, saudara? Kerajaan Allah bicara tentang apa? Keselamatan, hidup yang kekal. Di dalam Wahyu 1 ayat 6, Wahyu 1 ayat 6 dikatakan gini, saudara. Wahyu setelah kejadian, dan kan setelah kejadian Wahyu kan sudah dapat Wahyu baru kejadian. Di sini dikatakan sini, saudara. Demikian firman Tuhan, Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ayat ini bicara lebih dalam lagi. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, saya bukannya ahli, saya nggak ahli juga, tapi ini ada pemahaman yang luar biasa. Di sini dikatakan kalau saudara pada Alkitab King James itu di situ ada dikatakan, and they had made us kings and praise unto God and His Father, to Him be glory, dominion forever and ever. Amin. Artinya gini, saudara, dan telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah dan bagi Bapanya, baginya kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya apa, saudara? Saat kita terima kerajaan Allah, kita adalah raja dan imam di hadapan Tuhan. Amin. Kita bukan sekedar manusia biasa, saudara. Kita ini milik kerajaan surga, saudara. Di komsel kemarin saya sampaikan bahwa saudara dan saya harus mengerti dan harus sadar bahwa habitat kita berasal dari kerajaan Allah. Dan kita harus tahu siapa kita. Kita adalah imamat yang rajani. Amin, saudara. Setiap kita adalah raja-raja Tuhan, imam-imamnya Tuhan. Saat kita terima kerajaan surga,
kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah apa? Duta kerajaan surga. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudara, ini perlu kita sadari, setiap kita berasal dari kerajaan Allah. Amin. Karena dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, kediaman bisa tentang habitation. Apa itu habitation? Habitat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, kalau kita lihat di Mazmur tadi, itu ada kata yang namanya habitat, habitation. Kediaman Allah, saudara, dan saya, kita harus mengerti di mana kita berasal. Amin. Jadi saat-saat ini, saudara, kalau saudara mungkin berada di hal-hal yang mungkin gelap di dalam lingkungan saudara, dalam pekerjaan, dalam lingkungan pergaulan, saudara, kita bisa mengerti siapa diri kita. Berasal dari mana diri kita? Saudara mengerti maksud saya? Contoh, saudara, saya punya teman-teman dalam pekerjaan, dan lingkungan pekerjaan saya, teman-teman saya itu orang-orang yang gak benar. Bahasanya mungkin gak jelas, bahasanya kotor, dan itu merasa saya, kuping saya sampai, aduh, kayaknya gak bisa didengar hal-hal yang gini-gini. Ya apa ya, saudara? Mengerti maksud saya? Pergaulan. Setiap pekerja ada yang namanya istilah entertain, ya kan? Bekerja, entertain. Kalau saya dengar mereka testimoni, kesaksian gitu, habis kerja mereka melancong ke sana ke sini jajan. Ngerti maksud saya, saudara? Dan itu mengganggu hati saya. Seringkali saya diajak gitu, ayo ses. Bahkan ada yang bilang, kalau mau saya sampai ikut, wah, gue semangat, gue ikut. Bayangin, saudara. Ngerti maksud saya? Orang di dunia pekerjaan pasti mengerti maksud saya. Saudara, saya sadar, oh iya, ini bukan gua. Kayaknya geli gitu. Gimana ya? Karena saya tahu, saya bukan berasal dari sana. Amin, saudara. Begitupun juga lingkungan saudara hari-hari ini. Di pergaulan saudara, kau anak muda, engkau harus sadar siapa dirimu. Engkau harus sadar di mana habitatmu berada. Habitatmu bukan pergaulan yang buruk di dunia ini, tapi habitatmu adalah kerajaan Allah. Ibu-ibu, ya kan, di rumah ada yang sedang ngumpul, rubung, kongki-kongki, ya kan, makan seblak, makan bakso rame-rame, makan gorengan. Ujung-ujungnya, tau nggak bu, ibu itu, ya ampun bu, ya astaga. Mobilnya baru, rumahnya baru, handphonenya baru, semua diceritain. Tapi kalau saudara sadar di mana habitat saudara, saudara akan mengerti, bukan gue banget ini. Amin, saudara. Masa ngumpul-ngumpul ngomongin orang. Habitat kerajaan Allah, dia sadar, wah, bukan di sini bagian gue. Saudara bisa berada di sana, tapi saudara harus sadar, bahkan saudara harus menjauhi itu. Amin, saudara. Karena kita harus sadar di mana habitat kita. Raja Daud, dia sadar bahwa kerinduan dia tahu di mana hadirat Tuhan. Dia tahu itulah habitatnya dia, saudara. Bagaimana? Makanya kita lihat, pelajari bagaimana Raja Daud, dia suka akan memuji menyembah Tuhan. Dia rindu akan kediaman Tuhan. Bahkan dia cinta akan rumah Tuhan. Dia cintakan kediaman Tuhan. Saya sangat diberkati sama kesaksian Mama Devi kemarin. Saat dia bergumul, dia tunggu anaknya. Aduh, mana nih anak gua gak pulang-pulang. Dalam hati mungkin ya. Dia bergumul ya. Dia berdoa akhirnya. Nyanyi-nyanyi. Nyembah Tuhan. Tanpa sadari air mata udah keluar. Itu yang namanya mengalami itu. Itu yang namanya cinta akan kediaman Tuhan. Amin, saudara. Karena ada cinta. Katakan, karena ada cinta. Jangan pernah lepaskan cinta yang dari Tuhan yang ada pada kita, saudara. Amin. Kita harus ingat cinta mula-mula kita sama Tuhan. Saat kita mulai ketemu Tuhan, saat kita mulai bertobat, ya. Saya, saudara, untuk nguatin cinta mula-mula saya dengar lagu-lagu pertama kali saya pertobatan. Untuk mengingatin cinta mula-mula saya ingat di sini pasti udah pernah ngalamin namanya pacaran ya. Jadi ada saat-saat momen lagu-lagu
saat saya PDKT sama Vina, sama istri saya. Dan itu lagu yang bertepatan juga dengan lagu awal-awal saya pertobatan. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi kayaknya love banget gitu. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi lagu ini tuh membekas. Yang ketahui pasti mengerti maksud saya. Jadi ada lagu-lagu saat kita mulai PDKT sama seseorang, dan lagu itu juga lagu pertobatan kita, dan itu membekas, saudara. Jadi kayaknya love banget gitu. Nah, itu yang harus kita ingatkan diri kita, saudara. Itu yang harus menjadi pegangan hidup kita. Saat kita mulai mungkin, saudara. Tapi kita berdoa jangan sampai hilang akan kasih Tuhan. Amin. Tuhan bilang di dalam Wahyu 6 ayat yang Wahyu, kita lihat sini, saudara. Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4, ada yang bisa bacakan buat saya? Wahyu 2 ayat 4 ini udah sering kali disampaikan oleh hamba Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dan ini penting, saudara. Ini penting. Ini sudah akhir zaman, kita anak-anak Tuhan harus tetap bersiap. Silakan. Ada yang bisa bacakan buat saya? Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sempurna. Simple tapi pertanyaannya, masih adakah cinta di hatimu? Saudara, jangan sampai kehilangan cintamu sama Tuhan. Amin. Ciri orang yang cintakan kediaman Tuhan, dia pasti punya cinta. Saat dia punya cinta, dia akan terus datang sama Tuhan. Dalam bergumul, saat dalam masalah, ya kan? Tetap mengucap syukur. Ada sebuah kesaksian, saudara. Kita bisa ceritalah. Jadi dalam suatu ibadah ada 2 orang pribadi. Saat dia jadi ada WL bilang, "Ayo saudara, mengucap syukur, bersuka cita." Yang satu, pribadi yang satu, orang yang pertama nih, dia WL suruh bersuka cita, girang-girang, dia girang-girang. Wah. Tapi ada orang yang kedua. Orang yang kedua saat dia disuruh suka cita girang-girang, dia malah nangis. Padahal pujiannya lagi bersorak-sorak suka cita, saudara. Pertanyaannya di sini, siapa yang sungguh-sungguh mengucap syukur dan menyembah Tuhan dan bersuka cita di hadapan Tuhan? Kita bisa belajar dari 2 pribadi ini, saudara. Yang pertama, orang yang pertama dia bersuka cita karena ada yang suruh. Ya, saudara mengerti maksud saya? Ayo saudara mengucap syukur, dan lagi girang-girang. Orang yang kedua, dia lagi bergumul, tapi dia paksakan dirinya untuk tetap bersuka cita. Orang lain bergirang, orang yang kedua dia menetes air mata. Padahal lagunya girang-girang, lagi girang-girang dia malah nangis. Di sini orang mana yang sungguh-sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan? Tentu orang yang kedua. Orang yang pertama dia bersuka cita karena apa? Karena cuma disuruh. Udah gue yang aja kata. Bersuka cita goyang-goyang joget. Orang yang kedua, dia paksakan dirinya, saudara, untuk tetap memuji menyembah Tuhan, bergirang. Karena ada luapan isi hatinya hingga dia mengeluarkan air mata. Itulah orang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Karena dia paksakan dirinya, saudara, untuk memuji menyembah Tuhan dalam pergumulan. Amin, saudara. Nah, ini tidak mudah, Bapak Ibu. Di sini saudara kalau dalam keadaan nyaman, saudara bisa bersuka cita, enjoy. Tapi dalam pergumulan, saudara, apakah saudara tetap memuji menyembah Tuhan? Apakah tetap bersuka cita dan bergirang saat dalam pergumulan? Amin. Nah, ini pertanyaannya lebih dalam lagi, saudara. Itu bicara tentang cinta, bicara tentang kasih. Walaupun ada persoalan pergumulan, ini tetap datang sama Tuhan. Amin. Tetap datang mengucap syukur, tetap bersuka cita.
tetap menyembah Tuhan, tetap datang sama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ciri orang yang cinta ke kediaman Tuhan, dia punya kasih, dia punya cinta, dan cinta yang tidak akan pernah hilang. Saudara, jemaat di Efesus tadi dikatakan di dalam kitab Wahyu, jemaat yang sangat bersemangat, jemaat yang sangat bergebu-gebu untuk melayani Tuhan, karena mereka terima firman Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kitab Efesus, saudara. Jemaat mula-mula, jemaat yang semangat, terima urapan, terima kuasa, terima mujizat. Tapi kenapa di kitab Wahyu dikatakan apa? Aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasihmu yang semula. Saudara, ini peringatan buat saudara dan saya. Jangan sampai hilang cintamu sama Tuhan. Amin. Kita terus ingatkan cinta kita mula-mulai sama Tuhan. Saat kita pertama kali terima Tuhan, saat kita terima keselamatan, di sini boleh saya tahu yang dari Muslim? Mama juga ada 3 orang. Keluarga istri saya juga ada yang beberapa yang dari ex-Muslim. Itu yang memacu saudara untuk tetap ingat akan cinta mula-mula sama Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana saudara mengalami Tuhan? Mama Devi saat dia mengalami pergumulan, dia rindu anaknya untuk datang. Pulang kau nak. Tapi karena Mama Devi tetap dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba di Kristian pulang. Itu mujizat tuh, saudara. Amin. Kenapa, Ma? Kenapa? Bisa ceritain lah. Itu hal yang simpel, saudara. Jadi kan mungkin kelihatannya kita cuma datang sama Tuhan, itu pergumulan kecil, kita datang sama Tuhan, nyembah Tuhan aja, nyanyi. Tiba-tiba hal yang tidak terduga itu datang di hadapan kita. Tetap percaya, tetap datang sama Tuhan. Walaupun dalam pergumulan, dalam hal yang sukacita, dalam keadaan diberkati, tetap datang sama Tuhan. Ciri yang kedua, saudara. Ciri orang yang kedua yang cinta akan kediaman Tuhan, ya pasti dia suka akan hadirat Tuhan. Daud sangat suka akan hadirat Tuhan. Ada firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11. Ini udah sering kali kita dengar. Ayat ini sering kali kita dengar nyanyian Daud. Demikian firman Tuhan, Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yang tadi saya sampaikan, saudara. Kita akan tahu di mana habitat kita berada. Raja Daud sadar bahwa hanya dalam hadirat Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Amin. Rumah Tuhan itu lebih penting daripada tempat yang lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, saudara. Raja Daud sadar, saudara, bahwa hanya kerinduannya, hanya dalam hadirat Tuhan dia bisa mengungkapkan isi hatinya sama Tuhan. Maka timbullah nyanyian Mazmur Daud, saudara. Itu ungkapan isi hatinya karena dia mencintai Tuhan, karena dia cintakan hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saudara, hari-hari ini setiap kita harus tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan kanan kiri, ayo tetap dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang lingkungan kita juga, Bapak Ibu. Hadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Hadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jangan neraka di rumah kita. Ya kan? Amin, saudara. Saudara yang bekerja mungkin, wah, saudara orang penting. Tapi kalau saudara hanya menuntut dan marah-marah dalam pekerjaan, saudara sudah menghadirkan neraka, bukan hadirat Tuhan. Engkau yang di rumah, seorang ibu, kalau engkau seorang istri,
Kau seorang ibu mungkin ya nggak mudah di rumah menghadapi anak ataupun istri ataupun keadaan yang lagi nggak enak. Tapi ingat, hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jangan sudah dalam keadaan nggak enak, situasi uang udah pas-pasan, saudara harus teriak-teriak lagi sama anak. Yang ada yang namanya neraka saudara dalam rumah tangga. Kadang udah nggak enak, saudara harus nuntut sama suami. Ini bicara tentang istri atau suami pulang kerja, datang rumah cuma marah-marah. Mana kopi nih? Mana makanan nih? Tetap hadirkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Karena kita tahu, kita sadar habitat kita adalah kerajaan Allah. Hadirat Tuhan itu bicara tentang pengalaman dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu suasana surga hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Hadirat Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang gak biasa, hal supranatural. Amin saudara. Satu saudara sedang bergumul, saudara sedang mungkin gak punya uang, tapi karena saudara tetap mengucap syukur, saudara tetap menikmati hadirat Tuhan. Amin. Walaupun besok mungkin bingung mau makan apa, besok bingung mau misalkan yang bekerja udah gak ada ongkos, tapi tiba-tiba ada berkat Tuhan datang karena kita tetap dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Setiap saudara dan saya, kita harus tetap dalam hadirat Tuhan. Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh mengalami Tuhan. Karena hanya dalam hadirat Tuhan setiap kita boleh mengalami yang namanya damai sejahtera. Amin saudara. Saat kita sedang mengalami hal yang berat dalam keluarga, mungkin kita berpikir secara pikiran manusia ini nggak mungkin bisa. Tapi hanya dalam hadirat Tuhan setiap kita boleh mengalami yang namanya damai sejahtera. Hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan namanya sukacita. Amin. Itu kenapa makanya si Raja Daud ini dia rindu akan hadirat Tuhan. Dia cinta akan kediaman Tuhan. Karena dia tahu habitatnya. Habitat saudara dan saya adalah habitat kerajaan Allah. Saudara, pentingnya setiap kita harus tetap dalam hadirat Tuhan. Cinta kediaman Tuhan bukan berarti suka ke gereja atau rajin ke gereja, tapi lebih kepada sikap hati kita untuk menghadap Tuhan dengan kerinduan. Amin saudara. Saudara datang ke sini, kita mau cari siapa? Kita beribadah, kita mau apa? Kita seluruskan motivasi kita untuk mencari Tuhan saudara. Amin. Karena itu penting setiap kita anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang tadi dalam Mazmur yang ke-28, Mazmur 26 maksud saya, Mazmur 26. Lagu tadi kita nyanyikan tuh saat kita memulai pelayanan. Raja Daud katakan di ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, tidak mudah Bapak Ibu. Di sini dikatakan ujilah aku ya Tuhan. Ini kata-kata yang ekstrim boleh dibilang. Ya apa ya Bapak Ibu? Saudara mau diuji Tuhan? Saudara mau siap masuk dalam pergumulan? Istilahnya gitu loh saudara. Raja Daud, dia memohon untuk dibenarkan Tuhan. Dia tahu mungkin hatinya gak benar nih. Untuk itu dia datang sama Tuhan. Tuhan, ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Nyanyinya enak, kata-katanya enak, tapi saudara siap sama ujian Tuhan? Enggak mudah Bapak Ibu. Tidak semudah itu Ferguson. Saudara saat diuji Tuhan, saudara harus siapkan hati, saudara harus siapkan mental. Amin.
Itu pentingnya setiap kita harus tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Saat kita baca firman Tuhan, firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu akan menerangi setiap kita. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan, saudara. Amin. Itu pentingnya setiap kita harus tetap dalam hadirat Tuhan. Karena saat pencobaan itu datang, saudara, saat ujiannya tidak tiba dalam hidup kita, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Raja Daud, dia bukan lagi ayat Tuhan. Sini, kasih pergumulan, kasih kemarin itu pergumulan, kata orang Manado. Mari Jo, kasih kemarin itu pencobaan. Istilahnya gitu, saudara. Raja Daud kesannya menantang Tuhan, benar nggak saudara? Ayat ini kan gitu kan? Ayat Tuhan puji. Tapi ini bicara tentang sikap hati di hadapan Tuhan. Pertanyaannya buat setiap kita, sudahkah hati kita benar di hadapan Tuhan? Amin. Karena saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, kita harus sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang di gereja, saudara, datang beribadah, hanya sekedar datang. Karena mungkin diajak, karena mungkin apa? Karena kewajiban, karena apa? Kebiasaan untuk datang sama Tuhan. Tapi uji hati kita. Saat kita datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang gak rindu untuk mencari Tuhan? Saat kita datang di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh gak menikmati dan mengalami Tuhan? Atau cuma sekedar, datang ibadah nih, lumayan dapat PK, pelayanan. Datang beribadah lumayan nih, dapat ya bisa ketemu teman. Ada yang begitu, saudara? Ada gak? Ada. Saya punya teman dulu, karena pelayanannya luar biasa, saudara, gereja besar. Dia datang gereja cuma karena apa? Dia punya teman. Ya memang, firman Tuhan katakan jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan. Karena saat dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita saling menguatkan. Kita bisa melihat yang lain, kita bisa saling menguatkan satu dengan lain dalam persekutuan. Itu pentingnya, makanya gereja kita harus saling memberi satu dengan yang lain. Gereja Tuhan satu dengan yang lain harus tetap saling menguatkan. Misalkan dalam pergumulan, ada yang sedang dalam kelemahan, ada yang dalam sedang mengalami hal tidak enak, kita memberi kekuatan satu dengan yang lain. Karena dalam persekutuan kita boleh saling menguatkan. Tapi saudara, di sini Raja Daud lebih dalam lagi dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, pertanyaannya saat ini, apa yang menjadi reaksi batin kita saat ini, saudara, dan hati kita? Apakah kita datang beribadah mau tulus tulus untuk mencari Tuhan? Kita datang beribadah saat ini untuk kita rindu akan hadirat Tuhan, atau cuma sekedar kita melakukan rutinitas? Ini jadi perenungan kita, saudara, pagi hari ini. Amin. Kita datang sama Tuhan untuk kita mengalami Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan karena apa? Karena kita rindu akan hadirat Tuhan. Amin. Makanya saudara, mau sebagus apapun musiknya saudara, ini ingat baik. Kalau saudara nggak benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh rindu sama Tuhan, saudara nggak akan mengalami Tuhan di ibadah. Amin. Karena yang menentukan saudara bisa mengalami Tuhan bukan musiknya yang bagus, tapi sikap hati saudara dan saya saat kita datang sama Tuhan. Ini hanya penunjang, instrumen saudara, untuk membawa umat Tuhan datang ke hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau dipanggil untuk melayani Tuhan, berilah yang terbaik. Karena itu panggilan untuk memberi yang terbaik. Sehingga permainan musikmu, khotbahmu mungkin, ataupun apapun yang saudara lakukan di dalam pelayanan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalkan contoh saudara, ada banyak orang yang kecewa sama penerima tamu. Kita kadang belum ada penerima tamu ya. Ya kan? Karena apa saudara? Mungkin dia datang nih, wah gue mau gereja nih sungguh-sungguh. Tiba-tiba penerima tamu mukanya coba. Besok yang ada dia nggak mau gereja lagi. Kan ada kayak gitu ibaratnya. Saudara ngerti maksud saya, saudara? Apapun panggilan kita Bapak Ibu, luruskan motivasi kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita percuma saudara. Di sini kita mungkin bisa nangis-nangis, wah terima jamahan Tuhan karena musiknya musik menyentuh hati misalnya. Tapi saat kita keluar dari sini kita sabar lagi dengan dunia. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya pentingnya hadirat Tuhan itu tetap hadir. Kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu tetap hadir dalam kehidupan saudara dimanapun saudara berada.
Amin. Karena hadirat Tuhan bicara tentang apa? Kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, hadirat Tuhan itu bicara tentang kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan. Saat kita mengalami Tuhan. Raja Daud, raja yang sangat luar biasa dalam pergumulannya. Saudara bisa bayangin ya kehidupan Raja Daud di sini yang sudah selesai reading Bible siapa? Semua sudah lulus baca Alkitab sampai habis? Sudah ya? Oh ada yang belum, ya udah mengaku dosamu diampuni ya. Saudara, kita harus tetap memuji menyembah Tuhan. Kita harus tetap semangat baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara, gambaran pelita itu bukan lampu sorot. Amin. Gambaran pelita itu ditaruh di atas kaki. Jadi saat orang zaman dulu itu dia harus bawa pelita kemana-mana untuk menerangi jalan, bukan lampu sorot. Kalau sekarang kan lampu sorot kan, harus ujung berapa meter baru bisa lihat kemana kita melangkah. Firman Tuhan itu menyertai saudara dan saya setiap hari, bukan di waktu yang akan datang. Memang saudara, janji firman Tuhan masa depannya penuh dengan harapan, tapi firman Tuhan itu pelita saudara. Artinya apa? Setiap hari kita perlu Tuhan, amin. Setiap hari kita perlu firman Tuhan untuk menguatkan kita, untuk menerangi setiap langkah kita, saudara. Itu pentingnya setiap kita harus rajin baca firman Tuhan. Kenapa saya ingetin ini saudara? Karena saudara bisa baca, saudara bisa pelajari pengalaman-pengalaman dan situasi yang dialami Daud saat dia belum jadi raja, amin. Dan itu sangat luar biasa saudara. Bagaimana Daud ingin dibunuh sama Saul, dia harus bergumul, dia harus lari ke tempat pembuangan bersama koloninya istilahnya gitu, orang-orang yang mengikuti yang setia dengan dia. Tapi dia tetap mencintai Tuhan. Tapi dia tetap apa? Cinta akan kediaman Tuhan. Bahkan dia berinisiatif untuk membangun rumah Tuhan. Amin saudara. Bait Allah itu bisa berdiri karena apa? Karena inisiatif Daud. Walaupun mungkin di zaman dahulu Daud mungkin lihat, wah ini kok tabut dibawa-bawa terus kemana-mana, ya kan? Saudara baca kan firman Tuhan kan dalam Keluaran, di mana tabut Allah dari zaman Daud itu dibawa kemana-mana saudara. Itu gambaran tentang hadirat Tuhan. Nah Daud dia berinisiatif untuk bangun yang namanya rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Ada istilah kemah Daud. Nah kemah Daud ini bicara tentang bait Allah, rumah yang kemah yang didirikan Daud untuk dia membangun orkestra untuk menyembah Tuhan. Kemah Daud itu terkenal saudara, gimana saya sampaikannya? Kemah Daud itu gambaran tentang sikap hati Daud untuk dia memiliki passion untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena dalam kemah Daud itu adalah satu transformasi pujian penyembahan. Saudara mengerti maksud saya sampai sini? Raja Daud membangun kemah Daud itu, kemah pertemuan dengan Tuhan, yang namanya istilahnya kemah Daud. Tapi itu saudara kemah pertemuan, itu adalah bait Allah. Itu kemah Daud itu dia persiapkan semua pemuji-pemujinya. Makanya ada yang namanya Bani Asaf, Bani Korah, ya kan? Ada bani-bani dan lain. Dia harus persiapkan semua. Oh ini pemusiknya ada sekian ribu. Di dalam kemah loh saudara. Di dalam kemah itu ada sekian ribu penyanyi, pemuji, penyembah. Ya kan? Di sisi yang lain dia harus persiapkan pemain musik. Itu juga ada beberapa ratus orang. Bayangin saudara ya. Lalu bisa bayangin ya, kemah Daud itu bicara tentang apa? Pujian penyembahan. Nanti kita akan pelajari itu saudara. Sebenarnya saya mau belajar itu tapi kita pelan-pelan. Kemah Daud itu bicara tentang hubungan saudara dan saya. Kemah Daud itu bicara tentang passion. Saya pernah katakan kan kemarin beberapa waktu yang lalu tentang passion, tentang gairah. Bagaimana kerinduan Daud itu untuk menyembah Tuhan dengan luar biasa, memberi yang terbaik dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dia membangun saudara tim pujian penyembahan. Saudara mengerti maksud saya? Tuhan senang dengan pujian penyembahan saudara.
Makanya kenapa Tuhan tuh suka dengan hati Daud. Karena Daud orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Daud berkenan karena dia suka akan hadirat Tuhan. Saudara, hari-hari ini setiap kita harus bangun hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, sekarang tuh udah enak saudara. Saat saudara mau berdoa, kayak gini nih. Ini kan instrumen pengiring. Itu banyak di YouTube. Saudara menyembah Tuhan, Pak, saya bingung nih menyembah Tuhan kok kayak gak connect-connect ya Pak. Kok lagi mau doa, kok udah pikiran kompor udah mati kok belum? Ada gak yang begitu saudara? Iya, ada. Oh, ada juga ternyata. Karena gak konsen. Makanya kenapa Tuhan bilang saat kau berdoa tutup pintu. Bener gak? Masuk kamar tutup pintu. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh. Udah banyak saudara instrumen hal-hal yang menunjang kita hari-hari itu kita datang sama Tuhan. Kayak gini instrumen begini saudara. Itu ada di YouTube. Saudara tinggal download aja. Save. Jadi saat saudara doa, saudara tinggal nikmatin hadirat Tuhan. Doa nyembah Tuhan. Tiba-tiba saya mata. Karena saudara mulai bangun yang namanya pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nanti kita akan belajar tentang pujian penyembahan saudara. Jadi bicara tentang hadirat Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang kau beri di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan saudara itu yang lebih penting adalah sikap batin dan hati kita di hadapan Tuhan. Itu makanya kenapa Raja Daud katakan apa? Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Raja Daud mohon dibenarkan sama Tuhan. Di sini dibenarkan saudara. Doa mohon dibenarkan Tuhan. Raja Daud terus memohon agar dibenarkan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus tetap minta perkenanan Tuhan. Karena yang buat kita layak dan layak itu bukan perkenanan manusia. Amin saudara. Hanya perkenanan Tuhan yang buat kita layak di hadapan Tuhan. Saya tutup saudara. Setiap kita harus tulus di hadapan Tuhan. Setiap kita harus murni di hadapan Tuhan saat kita datang di hadirat Tuhan. Amin. Ada ilustrasi saudara tentang dua cincin. Cincin emas putih. Jadi ada seseorang dia mau tahu nilai apa cincin ini gitu. Cincin emas putih kalau dilihat sekilas sama nggak saudara? Mau itu berapa karat, mau 18 atau 24 sama nggak saudara? Sama, sama-sama bagus. Dan dia bisa terbukti itu nilai karatnya saat apa? Dia diuji. Saat dia dicek sama orang yang berkompeten. Nah pertanyaannya saudara, sudahkah kita murni di hadapan Tuhan hari-hari ini? Saat kita datang sama Tuhan. Setiap kita akan terlihat saudara kapasitas apa ya bahasanya ya? Isi hati setiap kita akan lebih terlihat oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang apa yang di luar. Amin saudara. Tuhan tidak menilai apa yang di luar, apa yang kita lakukan, tapi Tuhan lebih menilai apa yang dalam isi hati kita. Emas bisa dinilai saat dia diuji. Apakah ini emas cuma 18 karat atau 22 karat atau 24 karat? Pertanyaannya, seberapa besar kadar cinta kita sama Tuhan hari-hari ini? Karena Tuhan menilai hati, bukan penampilan Bapak Ibu. Tuhan menilai bukan karena engkau rajin melayani Tuhan, wah semua dikerjain, semua wah bisa terhandle. Tapi Tuhan lebih menilai akan hati saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Setiap kita harus merenungi kan hari-hari ini bagaimana Tuhan
rindu setiap hati kita itu murni di hadapan Tuhan. Cinta kita itu murni di hadapan Tuhan.